Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi di hari Rabu dengan Ibu di pagi yang cerah ini. Kita akan belajar fisika. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang momen gaya, selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk tidak melakukan gerakan melingkar. Maksudnya gimana? Jadi benda itu punya yang namanya kelembaman, punya tingkat kemalasan gitu. Sama aja kayak manusia yang suka malas untuk bergerak. Nah, benda dia juga punya tingkat kemalasan atau kesukaran untuk bergerak. Nah, tingkat kemalasan atau kesukaran itu sendiri dinamakan dengan momen inersia, di mana momen inersia ini menyebabkan benda itu cenderung tidak melakukan gerakan. Nah, di sini gerakannya itu adalah gerakan melingkar. Makanya kita sebut dengan momen inersia. Nah, untuk rumus dari momen inersia itu sendiri itu kita lambangkan dengan I sama dengan sigma mr kuadrat, dimana I-nya itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, kemudian M-nya sendiri adalah massa, satuannya adalah kilogram, dan R-nya adalah jari-jari, satuannya meter. Nah, kemudian kalau seandainya momen inersia ini terjadi pada beberapa benda, dia merupakan penjumlahan dari masing-masing titik pada momen inersia itu sendiri gitu. Makanya rumusnya ada sigma gitu, penjumlahan dari beberapa partikel misalnya. Berarti mr1 kuadrat ditambah mr2 kuadrat ditambah mr3 kuadrat. Nanti tergantung ada berapa titik yang diketahuinya gitu, yang ada di soal. Tergantung beda-beda biasanya tiap soalnya. Nah, kemudian ini adalah momen inersia yang berlaku untuk partikel ya, untuk partikel atau benda benda bermassa sangat kecil. Nah, biasanya kalau partikel atau benda titik itu di soalnya itu tidak disebutkan bendanya apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya di soal itu disebutkan momen inersia dari batang misalnya, momen inersia dari bola. Nah, itu masuknya ke benda-benda yang bentuknya beraturan gitu. Untuk benda-benda yang bentuknya beraturan, momen inersianya itu beda gitu. Ada rumus tersendiri gitu. Jadi kalau yang tadi itu hanya untuk benda titik atau partikel ya, dimana rumusnya I sama dengan mr kuadrat. Nah, kalau untuk batang homogen diputar di ujung. Jadi kalian punya batang, misalnya batang balok gitu, balok kayu. Nah, kemudian diputarnya itu di ujung di sini gitu. Jadi nanti gini batangnya, bisa berputarnya gini gitu. Jadi ujungnya yang diputar, jadi gini nih. Tuh. Nah, untuk batang yang diputar di ujung, yang porosnya di ujung, itu nilainya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. L-nya ini sama aja kayak R ya, jadi jari-jari juga gitu. Jadi panjang lengannya dihitung dari titik poros. Ingat kalau misalnya di momen gaya atau momen inersia itu untuk menghitung R atau L itu dihitung dari titik poros sampai ke gayanya gitu. Nah, kemudian batang homogen untuk yang diputar di tengah. Batang homogen ketika dia diputar di tengah berarti di sini ya. Misalnya ini batang homogen. Nah, kemudian dia diputar di tengah. Berarti kan dia gini gitu, putarannya itu gini. Ini gitu. Kayak kolecer gitu ya. Nah, dia tuh diputar di tengah. Nah, ketika diputar di tengah, maka nilai momen inersianya itu menjadi 1/12 ml kuadrat. Itu rumusnya.
Kemudian ada bola berongga. Bola berongga itu bola tapi isinya kosong gitu. Jadi bola tapi cuma ada permukaan kulit luarnya aja. Kayak bola sepaknya anak-anak, misalnya bola plastik. Nah, itu tuh berongga, isinya kosong. Nah, nilai inersianya itu 2/3 mr kuadrat. Kemudian kalau bola pejal itu berarti bola yang ada isinya. Jadi dalamnya itu nggak kosong. Misalnya kayak bola ini tolak peluru yang bola besi. Nah, itu kan bentuknya bola melingkar gitu. Kemudian di dalamnya juga diisi besi gitu. Jadi berat gitu, pejal penuh. Nah, itu momen inersianya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Kemudian kalau silinder berongga, silinder itu kayak selang. Nah, itu kan ada tuh yang bolong kayak gini gitu. Nah, itu tuh silinder, dan kalau di dalamnya itu berongga, kosong di dalamnya, berarti dia inersianya itu mr kuadrat. Sama ya seperti benda titik atau partikel. Kemudian kalau misalnya pejal, jadi si bendanya ini pejal, si silindernya ini pejal. Nah, ini silinder ya, itu ini kemudian panjang gitu, kosong panjang kayak paralon gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya ada diisi, kalian isi dalamnya ini jadi penuh gitu, jadi berat si silindernya ini. Nah, itu nilainya adalah 1/2 mr kuadrat gitu. Jadi beda-beda ya rumusnya. Kalau untuk ini dan ini untuk rumus dihafalkan saja, atau biasanya kalaupun tidak hafal, biasanya nanti tuh di soal kadang ada yang diketahui, kadang tidak. Tapi lebih baik untuk dihafalkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari momen inersia. Misalnya ada soal seperti ini. Silinder pejal memiliki jari-jari 16 cm dan massa 4 kg. Sedangkan bola pejal memiliki jari-jari 10 cm dan massa 8 kg. Jika kedua benda tersebut berotasi dengan poros melalui pusatnya, perbandingan momen inersia silinder dan bola adalah, katanya. Nah, jadi di sini di soal itu tidak diketahui ya berapa rumus dari silinder pejal, kemudian bola pejal, itu gak diketahui. Makanya kenapa kalian harus menghafal. Nah, terus kita lihat di sini, ini ada dua momen inersia. Yang pertama ada momen inersia dari silinder pejal, kemudian yang kedua ada dari bola pejal. Nah, kita udah tahu kalau silinder pejal itu momen inersianya 1/2 mr kuadrat, sedangkan bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Maka kalau ada soal seperti ini, karena yang diminta perbandingan, maka I silinder per I bola, silinder pejal per bola pejal, sama dengan, masukkan rumusnya, IS ini berarti silinder, jadi 1/2 mr kuadrat per IB ini bola pejal, berarti jadi 2/5 mr kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Untuk yang silinder, dia punya jari-jari 16 cm dan massa 4 kg. Ini dalam senti berarti harus kita rubah ke meter ya. Ingat kalau misalnya dalam senti harus selalu dirubah ke meter. Masanya 4, kita tulis di sini 4 karena sudah dalam kilo. Kemudian R-nya 16 cm. 16 kali 10⁻². Meter. Ini sudah jadi ke meter ya kalau dikali 10⁻². Nah, kemudian R-nya itu kuadrat katanya. Gitu, mr kuadrat.
Kemudian yang IB atau inersia dari bola pejal. Nah, rumusnya 2/5. M-nya di sini dia 8 kilo. Bola itu masanya 8 dan jari-jarinya 10 cm. Jadi di sini 8 kali 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang tinggal matematisnya saja. IS per IB sama dengan, ini bisa kita coret ya, 2/4 setengah dikali 4, 2. Kemudian 16 dikali 16, kita tulis aja lagi, 16 kali 16 kali 10 pangkat min 2 dikali 2, jadi 10 pangkat min 4. Nah, kemudian yang bawahnya 2/5 kali 8 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Ini bisa dicoret. 16 bagi 8 dapat 2. IS IB berarti ini 2 kali 2 kali 16 kali 10 pangkat min 4 per, ini 5 kali, ini 100, kita bagi dengan 5. Oh, ini juga bisa ya, ini 2 dengan 2 dicoret, jadi ini 2-nya nggak ada. Ini 5 kita sandingkan dengan yang 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti kan 100. 100 dibagi 5, 20. Udah, tinggal 20, 8-nya habis. Ini tinggal 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 bisa dicoret, berarti IS per IB sama dengan, ini tinggal dibagi 2, berarti jadi 16 per 10. 16 per 10 kita bisa sederhanakan menjadi 8/5. Semuanya dibagi 2. Nah, jadi untuk perbandingan dari IS banding IB itu adalah 8/5 gitu. Perbandingan dari momen inersia silinder pejal terhadap bola pejal itu 8/5. Jadi bandingannya 8/5. Gitu ya. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian harus jeli yang dimintanya rumus apa. Ini kan yang pertama adalah rumus dari silinder pejal. Kemudian yang kedua adalah rumus dari bola pejal. Kemudian tinggal dibandingkan saja. Kalau perbandingan itu maksudnya berarti bagi ya. Jadi IS banding IB gitu. IS bagi IB. Nah, tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya adalah setengah mr² untuk silinder pejal dan 2/5 mr² untuk bola pejal. Setelah itu tinggal kalian masukkan nilainya. Kemudian selesaikan secara matematis. Tinggal kalian hitung angka-angkanya, nanti akhirnya kalian dapat nilai perbandingan dari IS banding IB atau momen inersia silinder banding momen inersia bola pejal. Nilainya adalah 8/5. 8/5. Gitu ya. Sampai situ paham? Nah, contoh soal selanjutnya dari momen inersia. Misal, kita punya soal seperti ini. Kita diberikan sebuah gambar seperti ini ya, gambarnya. Kemudian, di soalnya, ini diketahui M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 2 kg, M3 sama dengan 4 kg, M4 6 kg, M5 10 kg.
Nah, kelima titik massa tersebut tersusun seperti gambar di atas, seperti gambar ini. Berapakah momen inersia total jika poros putar terletak pada sumbu X, katanya. Nah, ini kalau kita punya soal-soal seperti ini berarti penggabungan dari beberapa momen inersia dari benda titik, gitu ya, dari beberapa momen inersia partikel. Nah, maka untuk momen inersia totalnya, I total itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5. Karena di sini ada 5 benda titik, oke? Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, yang harus diingat, itu adalah porosnya terletak di mana, gitu ya. Nah, di sini kalian harus jeli. Di sini katanya porosnya diputar pada sumbu X. Ingat, sumbu X berarti yang ini. Nah, ketika porosnya diputar di sumbu X, maka seluruh massa yang terletak di sumbu X, dia tidak memiliki jari-jari kan? Dia tidak memiliki jarak. Nih, misalnya M3, kan porosnya di X, dia terletak tepat di sumbu X. Berarti dia jari-jarinya 0. Karena jari-jarinya 0, maka nilai inersianya juga 0, gitu ya. Jadi pokoknya kalian harus ingat, kalau misalnya yang seporos, nah catatannya adalah seporos, maksudnya terletak pada poros, tepat di poros. Ini nilai I-nya sama dengan 0, gitu ya. Mau porosnya di Y, mau porosnya di X, pokoknya kalau seandainya terletak tepat di poros, berarti dia I-nya 0, gitu. Nah, sekarang di sini untuk massa yang terletak di poros itu massa yang massa berapa aja? M1, dia terletak tepat di poros, baik di poros sumbu X maupun di poros sumbu Y. Nah, tapi karena kita posisinya adalah diputarnya di sumbu X dan dia terletak tepat di poros sumbu X, maka nilai I dari M1 adalah 0. Kemudian yang M2, nah M2 kan yang ini, poros putarnya di sumbu X, tapi M2-nya ada di atas, terletak di sini. Berarti dia masih punya jari-jari kan, masih punya jarak terhadap poros. Nah, ketika dia masih punya jarak terhadap poros, maka dia punya yang namanya momen inersianya, gitu. Maka kita bisa menuliskan di sini untuk momen inersianya adalah M2R² ditambah M3. M3 dia juga sama, terletak ternyata tepat di poros sumbu X. Maka nilai M3-nya adalah 0, gitu. Kemudian yang keempat ini. Yang keempat, dia sama juga ternyata terletak di poros. Maka dia nilainya adalah 0 juga. Kemudian yang M5. Nah, M5 kebetulan dia tidak berada di poros sumbu X. Dia masih punya jarak terhadap sumbu X. Maka ketika dia masih memiliki jarak, dia masih punya jari-jari. Maka dia punya nilai inersia M5. Ke bawah ya. Nah, berarti untuk I totalnya itu cuma ada M2R² ditambah M5R², gitu. Jaraknya untuk masing-masing ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Untuk massa yang kedua, nilainya adalah 2 kg. Karena satuannya sudah dalam kilogram, maka kita bisa langsung menuliskannya saja, 2. Sedangkan untuk R-nya ini. R itu dihitung dari tempat
tempat massa itu berada sampai ke poros putar, sampai ke sumbu putar. Karena sumbu putarnya di X, berarti dari sini sampai ke sini gitu ya. Nah, dari sini sampai ke sini itu panjangnya adalah 2 meter. Maka di sini adalah 2 kuadrat gitu. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah massa kelima. Massa kelima, M5, dia nilainya 10 kg. Maka kita bisa langsung menuliskannya 10 karena sudah dalam kilogram. Kemudian jaraknya. Jaraknya dari mana? Sama seperti M2 tadi, jaraknya adalah dihitung dari poros sumbu X itu tersendiri sampai ke tempat titik itu berada. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, nilainya adalah 2M, 2 meter. Berarti sama ya, 2 kuadrat. Sekarang tinggal kita hitung saja nilainya berapa. 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kemudian ditambah 2 kali 2, 4. Kali 10, 40. Jadi nilainya adalah 48 kilogram meter kuadrat. Gitu. Nah, jadi nilai untuk inersia total pada soal ini, jika poros putarnya sumbu X adalah 48 kg meter kuadrat. Nah, nanti beda lagi halnya jika seandainya poros putarnya itu terletak pada sumbu Y. Ketika poros putarnya pada sumbu Y, berarti kalian hanya menghitung inersia yang memiliki jarak terhadap sumbu Y. Gitu ya. Paham sampai situ? Jadi nilai totalnya adalah 48 kg meter kuadrat. Kalau gitu, semoga penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.